Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Panda Record Official di podcast Cerita Anak Rantau. Nah, episode kemarin aku sudah datangkan bintang tamu temanku yang sudah berteman sekitar 12 tahun nih ya. Nah, kali ini ada bintang tamu siapa? Hari Rafka atau Cici Bang. Ari Rafka atau Cici? Ya. Lo kok bisa dua namanya? Loh, kalau yang Cicinya kan di Panda Record. Oh, ini rupanya orangnya. Ini guys, bintang tamu aku selanjutnya masih di dalam deretan-deretan pertemanan ya. Ini salah satu teman aku juga. Nah, kalau ngomongkan pertemanan, dari tahun berapa kita kenal? Kalau nggak salah 2015 tuh Bang, ya kan? 2015. 15. Kau masih di bandara, tapi masih udah mau akhir-akhir finish kontrak ya. Nah, gimana itu cerita pertemanan awalnya? Kalau nggak salah dari Facebook ya? Iya, dari Facebook benar. Habis itu chatting-chattingan, berteman. Nah, terus gimana itu? Lupa loh. Alah, masa aku yang ceritain kan nggak asik. Lupa. Ceritain lah kayak mana ceritanya. Lupa, betul lupa. Kayak mana? Chatting-chattingan di Facebook ya kan. Setelah itu kok jadi kayak aku narasumbernya yang cerita ini. Kan kau yang inget mungkin. Chatting-chattingan di Facebook. Terus kalau nggak salah malam takbiran, aku nggak ada acara, aku nggak kemana-mana, dan kau juga nggak ada acara, nggak kemana-mana. Kau ngajakin aku, kita berdua takbiran ke Pantai Cermin, tapi ternyata karena macet, kita iya, balik iya. jalan. Kalau nggak salah kau pakai jaket biru. Zaman dulu dia itu tahun 2015 jaket birunya beli di Monja. Aku tahu, cuman aku pura-pura ya gitu aja. Karena seorang orang-orang kita ini, orang-orang kampung ini gitu kan, secara kok pakai jaket yang mereknya lumayan branded, kayaknya nggak yakin gitu kan. Setelah ditelusuri, ternyata Monjak. Kau kepo ya, juga rupanya ya. Kau jujur itu monjang nggak? Memang. Bener-bener monja ya. Nah, setelah itu gimana pertemanan kita? Ya berlanjut ya kan Bang, habis itu berlanjut terus buat bisnis bareng. Belum sampai situ lah, belum lah. Terus pertemanan itu nggak lama kau dipecat. Dipecat dari radio. Dipecat dari radio. Dari bandara. Dari bandara itu 2015 bulan 11 kalau nggak salah ya kan. Habis itu curhat lah ke kau, kayak mana lah ini Bang, aku dipecat dari bandara, nggak ada kerjaan. Nah, habis itu ketika itu kalau nggak salah itu tahun depannya bulan 1 ya, kau nawari ya kan? Betul. Nawari aku, mau nggak kau jadi penyiar radio tapi gajinya sedikit. Ya udahlah nggak apa-apa, sembari mencari kerjaan baru ya kan Bang. Berapa bulan tuh? 6 bulan ya? Sekitar 6 bulan. Terus 6 bulan kau siaran, terus kau curhat dulu. Aku adalah ini kerjaan gini. Aku bilang, ya udah kalau itu lebih bagus, kenapa kau tahankan di sini? Karena aku juga nggak pernah mau membuat kawan itu terpuruk. Kalau bisa kawan sukses kita seneng itulah. Terus kau lari ke Polres. Terus lari ke Polres. Terus nggak lama dapat informasi uang BPJS kesehatanmu cair. Itu ceritanya sih sama aku. Kalau kau nggak ngerti ya, BPJS-mu cair. Buat acara. Terus kau buat acara ya kan? Bukan buat acara, kau ngajai buat bisnis. Oh ya, buat bisnis apa Terus? itu? Kafe, betul. Gimana itu ceritanya? Ya udah buat bisnis kafe, opening lah itu ya kan, opening. Abis itu ngerayain ulang tahun juga Bang. Iya. Ngerayain ulang tahun. Cuman cerita bisnisnya ini dulu lah, dari awalnya kayak mana, terbentuknya kayak mana. Ayo kita buat makanan aja, jualan apa sih? Mie ya? Iya, cuman konsepnya dulu itu gila-gila. Serba pink kalau nggak salah ya. Ya kan? Serba pink. Ungu atau pink? Pink. Yang namanya sendok itu warna pink. Dipilok ya. Dipilok, cari sendok pink kan susah. Apa abis itu piring warna pink. Gelas aja nggak warna pink ya. Pokoknya itulah. Terus kita juga cari tempat lokasi untuk itu susah. Untung ada salah satu orang yang baik kali, kita dikasih tempat dengan gratis, cuman kita disuruh bersihkan. Itulah kita coba jualan. Kalau nggak salah sekitar 3 tahun atau berapa itu kita jualannya. Nggak sampai. Jadi berapa? 3 tahun apa 3 hari? Seminggu paling lama. Seminggu, betul. Padahal benar-benar usaha itu memang sangat maju ya. Cuman karena memang ada sedikit problem yang memang kita mengharuskan kita tutup. Ya udah, jadi kita tutup. Nah, setelah dari itu
tetap berlanjut, pertemanan tetap berlanjut. Kita punya ide lagi buka bisnis dekorasi pelaminan. Nasi salah. Apa? Jualan paket. Paket. Kayak mana itu jualannya? Aduh. Yuk bang, kita jualan kartu paket. Di mana belinya? Oh ada di Tanjung Merawat. Beli lah kan. Dan ketahui dulu, cerita dulu. Habis itu beli payung-payungan ya. Terus jualannya kayak mana konsepnya itu? Gimana konsep jualannya? Ceritain lah biar para penonton itu, subscriber kita itu tahu gimana keseruan pertemanan kita. Ya udah buka jualan paket internet di pinggir jalan itu ya. Pinggir jalan pakai payung Pakai gitu. payung. Pinggir jalan tempat ramai masih lumayan kan. Pinggir jalan depan rumahku itu sepi, gak ada orang lewat. Gak ada yang beli bodoh. Iya, gak ada orang beli, dipakai ada yang dipakai semua atau ada yang itu, ada yang apa namanya Laku. Expired lah. Pakai semua, aku pakai semua itu. Tapi kan nggak expired kan? Enggak. Akhirnya pakai semua. Dari situ tetap berpikir lagi, nggak Kayak mau mana? nggak terus terjatuh, tapi tetap berusaha untuk sukses. Baru usaha dekorasi pelaminan. Nah, disitulah dekorasi pelaminan kalau nggak salah awal pertama kali kami dekor itu di salah satu kampung terpencil banget dari tempat tinggal dari kota Lubuk Pakam ini mencapai sana sekitar 2 jam. 2 jam perjalanan, dan itu job pelaminan kalau nggak salah 9 juta apa 10 juta ya? 10 juta itu pestanya 2 hari 2 malam. Itu pelaminan doang ya. 10 juta. Nah, dari situlah yang tadinya modalnya ini cuman separuh, masih kurang cukup. Dari situ kita inikan lagi. Tapi itu satu berkesan yang kita pergi malam-malam. Gimana itu? Jam 12 malam. Iya. Pergi di tengah hutan, habis itu hujan deras. Hujan deras, betul. Hujan deras, udahlah akhirnya kita berhenti di suatu tempat yang nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang, sepi, udahlah tetap kita tempuh. Namanya demi perjuangan pertama kali itu yang nggak mengenal lelah. Berangkatlah sampai tempatnya, baru istirahat sebentar, dan besoknya kan acara adat Karo itu, karena yang pesta orang Karo. Dan jam 3 pagi itu harus ada makeup lagi adat Karo kan. Itu kami berangkat lagi jemput tukang ini buat apa, bulang-bulang. Nah, buat bulang-bulang itu udah tempatnya naik turun perjuangan kalah pokoknya. Tapi ya itulah salah satu usaha yang alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Dan nanti juga mungkin next vlognya berikutnya kita bakal buat video itu ya. Nah, itu tadi udah sampai situ. Terus kesan-kesannya apa ini selama kita berteman? Yang paling lucu kan bang, kita pergi ke pajak, bawa sepeda motor, rupanya ada razia. Ini kok yang bonceng kan? Aku yang bonceng, dan secara aku nggak punya SIM, nggak pakai helm juga kita. Helm, betul. Habis itu ada polisi, jatuh, saking gugupnya, ketakutan, saking gugupnya ada mobil di depan tabrak. Dua-dua gelongsor. Aduh, dua-dua gelongsor. Apa sih bahasa Indonesianya gelongsor? Tengkurap. Bukan, brok gitulah pokoknya, nyusruk. Bahasa Inggrisnya itu nyusruk. Untung aja yang punya mobil itu nggak berhenti, karena memang ada razia, dia juga malas bermasalah. Nah, habis itu kami dirajia lah, kena denda sekitar 250.000. Damai di tempat. Itu tadi ya. Terus apalagi nih ya? Udah berlanjut, pertemanan berlanjut, bikin konten YouTube sama, ini Benar. sama, gitulah pokoknya. Dan konten YouTube ini pertama kali memang beride kita berdua ya. Kita berdua itu bangun itu di saat pandemik, terus job pelaminan sepi, kerjaan juga kan di rumahkan itu. Aku juga di rumahkan. Nah, dari situlah kami coba-coba, yuk buat konten kreator, yuk kita buat YouTube begini gitulah. Nah, habis itu dipala ya kan. Pernah syuting pertama kali itu dulu, nama video kami Cinta Anak SMA. Kami berpakaian SMA semuanya. Kalau penasaran Cinta Anak SMA itu kayak mana, paling bawah di video yang paling awal-awal ya. Di situ ada Cinta Anak SMA, itu syutingnya di daerah Taman Buah Lubuk Pakam. Nah, lagi asik syuting, kami dipalak sama orang. Nah, dari situ kami udahlah nggak usah buat video ini, buat video apa ya?
Itulah terinspirasi kalau kita sering dibully katanya niru Warintil official. Ya, memang kita terinspirasi dari mereka. Cuman kalau untuk jalan ceritanya kita nggak pernah contoh. Cuman karena memang cerita keseharian itu gitu-gitu aja, ya terkadang ada yang miripnya gitu. Jadi itu tadi ya perjalanan, berarti pertemanan kita sekitar 6 tahun ya? Iya. 6 tahun 2015. Jalan 6 mau jalan 7 tahun. Tadi pertemanan kita. Aku sekarang tanya lah. Apa itu? Kesan pesanmu selama berteman sama aku. Kalau pesan kesan aku berteman sama si Ari ini, kalau menurutku ya di dalam lingkupan pertemanan kami itu, aku kalau orang bilang ke aku itu aku salah satu pawangnya si Ari. Karena apa? Karena tipe dia itu orangnya lengusan. Kalau bahasa Indonesianya gampang merajuk. Nah, cuman kalau sama aku, karena aku lebih dewasa dari dia, aku lebih tahu gimana cara menyikapi dia gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang lain sama Eet pernah berantem, sama almarhum Parjar pernah berantem karena sama-sama nggak mau ngalah. Tapi kalau aku selalu kayak mana ini caranya biar supaya dia nggak ini. Terkadang kalau aku udah buntu, ya jawabannya ya udah terserah kau gimana bagusnya. Tapi kalau memang aku masih bisa nasihati dia, pasti aku nasihati dia jangan kayak gini, ini nggak boleh. Tapi aku selalu memberi kejelasan karena kalau seseorang yang keras kepala kita nasihati tapi kita tidak ngasih alasannya, itu orang itu susah untuk mengerti. Tapi kalau kita kasih tahu alasannya, pasti dia akan tahu. Makanya kalau soal gondok di hati itu udah sering. Cuman kan aku selalu kayak mana ya caranya biar pertemanan langgeng. Aku selalu berteman seperti itu. Nggak pernah gondok langsung wah ini itu. Kalau gondok udah selalu. Sering berantem nggak kita? Kalau berantem nggak pernah, cuman gondok. Kalau berantem sering, dekor pelaminan itu sering. Iya, kalau pas dekor itu mah sering, otot-ototan. Kadang beda konsep, beda ini itu mah udah sering. Itu tadi ya sedikit cerita pertemanan kami. Nah, sekarang aku mau tanya jawab ya atau tidak ya. Jawabannya ya atau tidak ya? Enggak, pilih mana, pilih ini atau pilih itu gitulah ibaratnya. Nah, untuk question pertama. Question namanya ya? Question. Iya benar kan? Question. Kalau Q&A tanya jawab juga sih. Ya udah sama aja lah pokoknya kayak gitulah. Pokoknya tanya jawab lah. Maklum lah, bukan orang Inggris ya kan. Pertanyaan pertama. Di dalam pertemanan, kalau disuruh milih, ya kan, antara dua temen ini, kau disuruh pilih Eet atau pilih Dion? Dion. Jelaskan biar supaya Eet kalau nonton dia nggak salah paham. Kenapa? Kalau si Eet kan kayak mana ya? Nggak sejalan pemikiran sama aku, tapi kalau kau diajak kompromi sejalan. Karena itu tadi, seandainya aku menolak ide dia, aku akan memberi alasan. Kenapa? Ini kenapa, Dek? Aku nggak ngizini seperti ini. Ya, tutup kok dari situ. Reply. Udah kok, nengok situ aja. Kok di belakang situ. Dia udah pulang kan? Udah. Ayo udah kok udah belakang. Udah mulai dari tadi kali. Sampai mana tadi? 3, sekarang 2, 1. Tadi sudah perjalanan pertemanan kami. Sekarang kita masuk tanya jawab ya. Ya atau tidak atau itu atau itu ya. Nah, pertanyaan pertama. Kalau di dalam pertemanan di dunia ini hanya tinggal 2 orang. Tapi kau nggak boleh milih dua-duanya, harus milih antara salah satu. Pilih Eet atau Dion? Dion. Kenapa? Kalau Eet itu dia kalau diajak kompromi kayak mana ya, beda pemikirannya. Kok harus tetap dia yang menang, tapi kalau kau dengerin mauku, terus beri alasannya kenapa kayak gini. Oh kayak gitu ya bang. Berarti kayak mana ya, bisa sejalan. Kalau sama Eet orang ini sama-sama keras kepala. Eet maunya gini, nggak tahu alasannya apa. Si ini juga mau gini, tapi nggak ngasih alasan. Nah kalau aku sama dia itu selalu aku memberi alasan. Dek, kalau mau kayak gini, oke, aku ikuti kayak gini. Tapi jangan terlalu kayak gini ya, Dek. Karena kalau terlalu kayak gini, nanti jadi hasilnya seperti ini. Nanti jadi gini. Nah jadi dia, oh gitu ya bang, iya. Jadi lebih baik yang ini agak dirubah gini gitu. Aku selalu memberikan alasan. Jadi makanya dia suka mengerti sama aku. Nah next, pertanyaan kedua. Apa tuh? Kalau di antara dua pilihan,
cabai sekilo sama pare sekilo, pilih makan mana? Pare. Kenapa? Nggak suka pedes, Bang. Kan pare pahit. Ya pokoknya daripada pedes aku mendingan pahit. Oh, karena sepahit-pahitnya pare lebih pahit kehidupan. Next, ini ya, ini memang sedikit sensitif kali pertanyaannya. Kira-kira bisa jawab? Bisa. Sedikit sensitif. Nah, kalau seandainya ini ya, ini agak sedikit serius, nggak terlalu tertawa. Nanti kau udah menikah. Nah, kalau di antara dua pilihan ada jurang, mana yang harus kau selamatkan, istrimu atau mamamu? Ini harus benar-benar dipikir matang-matang. Dan kalau seandainya kau pilih salah satu, kau harus memberi alasan. Jadi siapa tahu istri atau mamamu nonton, tahu dia kenapa kau pilih ini gitu. Sebenarnya dua-dua itu harus diselamatkan ya kan, Bang? Benar, cuman harus pilih salah satu. Karena di setiap perjalanan hidup itu kita nggak bisa milih dua, kita harus milih salah satu untuk mencapai kesuksesan. Kayak mana, Jo, ulangin? Di depan itu ada jurang. Inilah biar supaya lebih jelas. Di depan itu ada jurang dan di belakang ada harimau. Harimau itu mau menerkam mamamu atau istrimu. Nah, mana yang kau selamatkan? Tapi kau harus menyelamatkan satu orang. Karena kalau dua orang keburu dimakan harimau. Bingung. Harus. Bingung. Harus. Bingung. Next lah. Boleh dong. Next. Sikit aja. Next. Enggak. Kalau aku pribadi ya, kalau aku udah pasti menyelamatkan seorang ibu. Kenapa? Karena ibu yang sudah berkorban untuk kita semuanya. Dari kita kecil, dari kita lahir, kita dibesarkan, diinikan. Tapi kalau seorang istri itu kan kenal kita di saat kita dewasa. Terus lah kalau umpamanya kan abang milih ibu, apa nggak istrinya kok nggak sakit hati gitu? Ya karena memang itu kesempatannya, hanya kita bisa menyelamatkan orang. Kan nggak ada sejarahnya durhaka kepada istri. Pasti yang ada durhaka kepada ibu. Masa kita tega menyelamatkan istri, ibu kita biarkan dimakan harimau? Ya kan lebih baik menyelamatkan ibu, istri dimakan harimau, next cari pengganti. Kalau bisa jangan. Oh, cinta mati gitu ya. Seumur hidup. Ih, penonton di belakang tepuk tangan. Aduh. Pertanyaan, udah berapa menit kameramen? 18 menit pertanyaan terakhir ya. Tolong lunak. Seandainya ya kau meninggal, ya kan, dilahirkan ke dunia, ya kan? Dilahirkan ke dunia lagi? Iya, dilahirkan. Setiap orang meninggal itu pasti kelak akan dilahirkan kembali di dunia, cuman menjadi orang lain. Tapi ini menjadi orang lain kan. Nah, ada dua pilihan. Milih menjadi cewek tulang kekar atau cowok tulang lunak. Aku milih cowok tulang lunak. Kenapa? Kan tetap kodratnya cowok, walaupun dia lunak. Lunaknya kenapa dulu? Lunaknya kenapa? Ya kenapa bapaknya? Hah? Lunaknya? Ya kan kau jawab dulu. Ya tulangnya lunak mungkin. Lemir. Bukan, salah. Tulang lunak itu maksudnya dia calling down kepada siapapun. Dia nggak mau main kekerasan, nggak mau main ini. Kira gitu. apaan? Ini satu lagi deh. Kayaknya kalau nggak 25 menit nggak puas. Pilih di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa? Enak aja. Enak apanya? Maksudnya di atas Enaknya apa apa? ini? Maksudnya kalau ngambil jambu, Di atas, pilih Bang. manjat ngambil jambu atau di bawah nangkap. Pilih manjat. Oh, kenapa tadi enak? Enak. Kok Kan enak bisa sih? mengambil sambil makan. Yang di bawah kan nungguin. Gitu. Terus milih digoyang atau nggoyang? Goyang. Kenapa? Ya biar bekerja. Biar bekerja. Kerja apa? Goyang. Goyang apa sekarang? Mana tahu biduan ya kayak nengok nyanyi. Nah. Lewat nengok nonton, oh dia goyang gitu. Oh, berarti milih goyang tadi, berarti kau yang goyang, biduan yang nonton di bawah nengok kau goyang. Ayo.
Berarti Bang Ari mantan biduan. Terakhir kali ini terakhir ya. Milih batang atau milih lubang? Lubang. Kenapa? Iya memang ini ceritanya kayak mana dulu? Ya aku juga nggak tahu, terka-terka aja sendiri. Lubang lah. Kenapa milih lubang? Ya lubang. Ya kenapa harus ada alasannya? Setiap orang mau milih. Maksudnya lubang apa nih? Lubang rezeki. Lubang rezeki lah. Kalau batang apa? Batang emas juga bisa sih bang. Batang itu adalah batang kehidupan. Batang kehidupan. Oke deh guys, daripada kita ngawur-ngawur, terima kasih banyak sudah nonton vlog kita di hari ini, seru-seruan bersama cerita anak rantau. Dan yang pastinya tetap ikuti, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.